Jadi kata-kata terakhir dari pilotnya India 171 sebelum jatuh ke bawah, jatuhnya ke bawah adalah why did you cut off? Kenapa lu matiin? Dia tanya ini ke pilot satunya, kenapa lu matiin? Dan pilot satunya itu bilang, oh enggak kok matiin. Nah jadi kronologinya gimana? Beberapa menit itu, jadi bukan dalam waktu yang lama, itu beberapa menit setelah take off, mereka itu matiin engine mereka. Jadi di black box atau di transkripnya itu menyatakan bahwa switch untuk, jadi saklar untuk route dari engine ke bahan bakar, ke tangki bahan bakarnya itu mereka itu matiin. Nah, kenapa kok bisa switch off gini ya? Atau apakah nggak ada pengamannya? Nah jadi switchnya itu, jadi kayak saklarnya itu harusnya ada pengamannya, tapi ada kemungkinan itu dilepas karena mungkin ya ganggu yang benar-benar nggak profesional, yang seharusnya itu nggak terjadi. Itu pasti di luar SOP-nya mereka, makanya ini tuh agak nggak mungkin. Nah yang kedua adalah software failure atau softwarenya bermasalah, tapi juga ini itu dari secara teknis itu udah dibantah karena ini itu simple electrical switch. Jadi switchnya ini elektrik, cuma dari switch ke valve-nya atau ke kerannya itu atau ke klepnya itu, dia ini itu nggak ada komputer sama sekali. Jadi cuma bener-bener simple. Jadi itu yang dibantah. Ada juga yang bilang ini tuh bisa aja mechanical failure. Ada counter argumen yang bener-bener masuk akal, yaitu jadi ketika mechanical failure ini terjadi, itu sensor itu harus ngasih warning atau ngasih alert ke instrumennya mereka. Nah kemungkinannya untuk mechanical failure adalah seluruh sistem dari fuelnya ini atau fuel transfer sistemnya itu semuanya itu emang down, yang mana harusnya nggak mungkin karena pesawat itu punya banyak banget redundancy. Jadi mereka itu punya banyak banget sensor dan itu berlapis. Jadi kalau semuanya down pada waktu yang sama itu hampir nggak mungkin. Nah yang paling mungkin adalah human error-nya tadi. Mungkin aja mereka bingung atau gimana, atau kayak kasus yang dulu-dulu itu ada pilot yang udah benar-benar experience, tapi di atas itu ketika mereka udah terbang, dia itu nyabut memori dari salah satu slot komputer di penerbangannya. Jadi dia masih di atas nih, dia cabut RAM-nya. Ya begitu. Itu juga kalau gua nggak salah inget itu orang Indonesia, dan itu udah experience banget, udah punya pengalaman yang lama banget, dan dia melakukan itu, dan hasil dari kecerobohan itu atau hasil dari inkompetensi itu adalah banyak orang yang meninggal. Nah sebenarnya gue nggak mau bilang kalau ini tuh human error atau apapun, tapi kalau kita ngelihat dari betapa bodohnya umat manusia ya mungkin aja. Nah ini bukan masalah salah-salahan, tapi masalah nyari penyebab apa yang bikin hal ini itu terjadi. Kenapa ini kok bisa terjadi? Nah ini yang sebenarnya harus kita kaji, dan juga ini harus kita lakukan pendalaman kenapa ini bisa terjadi, untuk mencegah di hari besok-besok itu supaya jangan gini lagi. Nah salah satunya ini suatu pertanyaan yang logis banget adalah kenapa pilot itu nggak nge-live stream proseduralnya mereka, atau mereka itu nggak nge-live stream itu kerjaannya mereka kayak di Twitch gitu kan. Nah ini juga yang ditanyakan sama Bro Gino Caruso. Ya mereka itu harusnya nginstal video ya di kokpit ya, kayak
kayak Asmongold atau kayak Hasan Nabi gitu ya. Nah, salah satu argumen yang paling kocak nih ya dari Chris Ek itu gini bro. Kita scroll ke bawah. Jadi gua kan udah bayar $160.000 nih untuk bekerja sebagai pilot, atau gua ini udah bayar 3 miliar lebih buat jadi pilot. Gua nggak mau dimonitoring selama 24 jam. Nah, yang bener-bener kocak dari Bro Chris adalah banyak banget supir bis ya di US ya, atau di Jepang itu yang mereka itu dashcamnya 2, dashcam ke depan sama dashcamnya ke mereka. Jadi mereka itu juga dikamerakan atau mereka itu direkam. Nah, yang kocak adalah karena pilot-pilot ini merasa sudah sangat kompetensi, ya mereka nggak mau direkam. Ya gue nggak tahu ya. Cuma kalau nyawanya itu adalah 300 orang nyawa dengan equipment yang miliaran dolar dan juga gaji mereka yang bener-bener gede, ya harusnya mereka mau. Dan ini yang sebenarnya hal yang menurut gue cukup aneh. Padahal kalau misal kita punya live streamnya si pilotnya ini kan, mereka itu justru bisa membela diri. Kenapa? Karena Boeing itu begitu. Jadi Boeing itu nggak bisa bilang, wah ini salah pilotnya ini. Nah kenapa? Lo nggak terima nih? Lo nggak terima, kita ketemu di pengadilan $2 juta. Ya itu harusnya itu mereka juga punya hak untuk melindungi diri mereka. Nah kalau balik begini itu ada salah satu counter argumen yang sebenarnya juga masuk akal, yaitu India 171 itu Boeing. Dan kita semua tahu kenapa Boeing itu bener-bener punya nama yang jelek banget. Ya kan kayak salah satu pintunya itu terbang gitu kan, pas ya pintunya bukan terbang sama pesawatnya, pintunya itu terbang sendiri independen dari bodi pesawatnya. Ini sebenarnya nggak, ini udah jangan naik Boeing lah sebenarnya, jangan naik Boeing, lu naik Airbus aja, karena itu emang udah nama mereka itu udah bener-bener hal yang harusnya mereka benerin ya, bukannya malah mereka itu ngancem orang yang nge-review itu Boeing itu jelek, itu nanti kalian gak akan dapet tiket, atau kalau kalian ini itu bakal kami penjarakan. Nah itu yang terjadi di US. Jadi kalau kalian itu buka YouTube dan nyari Boeing whistleblower, itu banyak banget yang udah bener-bener parah ini Boeing sih. Juga ini itu terjadi di India, di mana India ini ya sama lah 11-12 kayak di Indonesia ya. Jadi penyebabnya mungkin gak akan pernah terungkap, atau terungkap pun mereka akan menyalahkan orang-orang yang gak punya kekuatan untuk melindungi diri mereka secara hukum ataupun reputasi. And this is sad. India 171 itu survivornya itu, kalau gue gak salah baca itu cuma 1 orang. Jadi semuanya itu hilang, nyawa-nyawanya itu hilang. Ini bener-bener, ini salah satu kasus yang bener-bener gak masuk akal, harusnya gak terjadi.